Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari materi menghitung luas permukaan 5 segi 4 tidak beraturan. Baiklah, langsung saja simak materinya. Materi kita kali ini adalah menghitung luas permukaan 5 segi 4 tidak beraturan. Nah, 5 segi 4 tidak beraturan adalah 5 yang alasnya itu mempunyai panjang sisi yang berbeda-beda. Misalkan 5 segi 4 yang alasnya berbentuk persegi panjang. Nah, akibatnya segitiga yang terbentuk pada sisi tegak 5 juga mempunyai ukuran yang berbeda-beda. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut ini. Sebuah limas mempunyai alas berbentuk persegi panjang dengan panjang alas 32 cm dan lebar alas 18 cm. Jika tinggi limas 12 cm, maka tentukan luas permukaan limas tersebut. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, diketahui sebuah limas segi 4 alasnya berbentuk persegi panjang. Misalkan limas tersebut adalah limas TABCD, di mana bidang ABCD adalah bidang persegi panjang. Nah, diketahui panjang alas yaitu panjang AB itu sama dengan panjang CD, yaitu 32 cm. Sedangkan lebar alasnya yaitu panjang BC itu sama dengan panjang AD adalah 18 cm. Berikutnya diketahui tinggi limas yaitu TO itu sama dengan 12 cm. Nah, yang ditanyakan dari soal ini adalah luas permukaan limasnya. Karena alas limas ini berbentuk persegi panjang, maka limas ini merupakan limas segi 4 tidak beraturan. Sehingga luas permukaan limas segi 4 tidak beraturan dapat dirumuskan dengan luas permukaan sama dengan luas alas ditambah jumlah luas segitiga pada sisi tegak. Nah, karena luas alas dan luas segitiga pada sisi tegaknya belum diketahui, maka akan kita cari terlebih dahulu berapakah luas alas dan luas segitiga pada sisi tegak dari limas segi 4 tidak beraturan ini. Maka, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah menghitung luas alas limas TABCD ini. Nah, karena alas limas itu berbentuk persegi panjang, maka luas alas limas itu sama dengan luas persegi panjang, di mana luas persegi panjang itu dirumuskan dengan panjang dikali lebar. Nah, diketahui bahwa panjang alas limas adalah 32 cm dan lebar alas limas adalah 18 cm. Maka, substitusikan nilai panjang sama dengan 32 cm dan lebar 18 cm ini ke dalam rumus luas alas limas. Maka, luas alas sama dengan panjang yaitu 32 cm dikali dengan lebar yaitu 18 cm. Nah, hasil dari 32 cm dikali dengan 18 cm adalah 576 cm persegi. Maka didapat bahwa luas alas limas segi 4 tidak beraturan ini adalah 576 cm persegi. Nah, selanjutnya akan kita hitung luas segitiga pada sisi tegak dari limas TABCD ini.
Nah, karena alas limas ini berbentuk persegi panjang, maka keempat bidang tegaknya itu tidak kongruen. Nah, karena panjang AB itu sama dengan panjang CD, maka luas segitiga ATB itu sama dengan luas segitiga CTD. Dan karena panjang BC itu sama dengan panjang AD, maka luas segitiga BTC itu sama dengan luas segitiga ATD. Sehingga akan kita cari berapakah luas segitiga ATB dan berapakah luas segitiga BCT ini. Nah, pertama akan kita hitung luas segitiga ATB pada bidang tegak dari limas segi empat tidak beraturan ini. Nah, adapun rumus untuk menghitung luas segitiga ATB adalah setengah dikali panjang alas segitiga ATB dikali tinggi segitiga ATB. Perhatikan segitiga ATB berikut ini. Nah, diketahui bahwa panjang AB yaitu panjang alas segitiga ATB adalah 32 cm. Sedangkan tinggi segitiga ATB yaitu ruas garis TP itu belum diketahui. Sehingga untuk menghitung luas segitiga ATB ini terlebih dahulu kita hitung berapakah tinggi segitiga ATB yaitu panjang TP. Sekarang kalian perhatikan limas segi 4 TABCD ini. Nah, jika dari titik tengah limas yaitu titik O, kita buat garis yang sejajar dengan BC ke garis AB sehingga berpangkal di titik P, maka akan terbentuk ruas garis TP, di mana garis TP ini tegak lurus dengan sisi AB. Maka akan kita cari panjang TP berdasarkan segitiga siku-siku TOP. Nah, karena TP itu adalah tinggi segitiga ATB, maka akan kita cari berapakah tinggi segitiga ATB ini. Perhatikan segitiga siku-siku TOP yang siku-sikunya itu berada di titik O. Diketahui bahwa panjang TO adalah tinggi limas, yaitu 12 cm. Sedangkan panjang OP adalah setengah dari panjang BC, yaitu setengah dari 18 cm ini. Nah, setengah dari 18 cm adalah 9 cm. Maka panjang OP itu sama dengan 9 cm. Karena segitiga TOP adalah segitiga siku-siku dengan panjang sisi miring adalah TP dan panjang sisi siku-sikunya adalah 12 cm dan 9 cm, maka berdasarkan teorema Pitagoras itu berlaku TP kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat. Nah, hasil dari 12 kuadrat adalah 144. Sedangkan hasil dari 9 kuadrat adalah 81. Maka TP kuadrat sama dengan 144 ditambah 81. Nah, hasil dari 144 ditambah 81 adalah 225. Maka TP kuadrat sama dengan 225. Karena kita mau mencari nilai TP, sementara TP di sini masih dalam bentuk pangkat 2, maka nilai TP itu didapat dengan cara mencari akar dari 225. Nah, akar dari 225 ini adalah 15. Maka didapat TP itu sama dengan 15. Sehingga panjang TP pada segitiga TOP ini adalah 15 cm. Nah, karena TP ini merupakan tinggi dari segitiga ATB, maka diperoleh hasil bahwa tinggi segitiga ATB adalah 15 cm.
Setelah didapat tinggi dari segitiga ATB, maka tinggal kita cari luas segitiga ATB dengan menggunakan rumus ini. Nah, karena panjang alas segitiga ATB adalah 32 cm dan tinggi segitiga ATB adalah 15 cm, maka kita substitusikan nilai dari panjang alas dan tinggi segitiga ke dalam rumus ini. Sehingga luas segitiga ATB itu sama dengan setengah dikali panjang alas segitiga ATB yaitu 32 cm dikali dengan tinggi segitiga ATB yaitu 15 cm. Maka luas segitiga ATB sama dengan setengah dikali 32 cm dikali 15 cm. Nah, untuk 32 cm ini bisa kita bagi dengan 2. Hasilnya adalah 16 cm. Maka luas segitiga ATB itu sama dengan 16 cm dikali 15 cm. Nah, hasil dari 16 cm dikali dengan 15 cm adalah 240 cm persegi. Sehingga didapat hasil bahwa luas segitiga ATB itu sama dengan luas segitiga CTD, yaitu 240 cm persegi. Selanjutnya kita cari luas segitiga BTC pada sisi tegak dari 5 segi 4 tidak beraturan TABCD ini. Nah, adapun rumus untuk menghitung luas segitiga BTC adalah setengah dikali panjang alas segitiga BTC dikali tinggi segitiga BTC. Perhatikan segitiga BTC ini. Nah, diketahui bahwa panjang BC yaitu panjang alas segitiga BTC adalah 18 cm. Sedangkan tinggi segitiga BTC yaitu ruas garis TQ belum diketahui. Maka sebelum menghitung luas segitiga BTC ini, terlebih dahulu kita cari berapakah tinggi segitiga BTC, yaitu panjang TQ. Sekarang perhatikan 5 segi 4 TABCD ini. Nah, jika dari titik tengah yaitu titik O, kita tarik garis yang sejajar dengan garis AB dan memotong BC di titik Q, maka akan terbentuk ruas garis TQ yang tegak lurus dengan garis BC. Maka akan kita cari panjang TQ ini berdasarkan segitiga siku-siku TOQ. Karena TQ adalah tinggi segitiga BTC, maka akan kita cari tinggi segitiga BTC ini. Perhatikan segitiga siku-siku TOQ yang siku-sikunya berada di titik O. Diketahui panjang TO yaitu tinggi limas adalah 12 cm. Sedangkan panjang OQ adalah setengah dari panjang AB, yaitu setengah dari 32 cm ini. Nah, setengah dari 32 cm adalah 16 cm. Maka panjang OQ adalah 16 cm. Karena TOQ adalah segitiga siku-siku yang siku-sikunya berada di titik O, di mana panjang sisi miringnya adalah TQ, sedangkan panjang sisi siku-sikunya adalah 12 cm dan 16 cm, maka berdasarkan teorema Pythagoras itu berlaku TQ kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah 16 kuadrat. Nah, hasil dari 12 kuadrat adalah 144, sedangkan hasil dari 16 kuadrat adalah 256. Maka TQ kuadrat sama dengan 144 ditambah 256. Nah, hasil dari 144 ditambah 256 adalah 400.
Maka TQ kuadrat sama dengan 400. Karena kita mau mencari nilai TQ, sementara TQ di sini masih dalam bentuk pangkat 2, maka nilai TQ itu didapat dengan cara mencari akar dari 400. Nah, hasil dari akar 400 adalah 20. Maka didapat TQ sama dengan 20. Maka panjang TQ pada segitiga TOQ ini adalah 20 cm. Nah, karena TQ ini merupakan tinggi dari segitiga BTC, maka didapat bahwa tinggi segitiga BTC itu sama dengan 20 cm. Nah, setelah didapat tinggi segitiga BTC, maka akan kita cari luas segitiga BTC berdasarkan rumus ini. Maka kita substitusikan nilai panjang alas segitiga BTC yaitu 18 cm dan tinggi segitiga BTC yaitu 20 cm ke dalam rumus luas segitiga BTC. Maka luas segitiga BTC itu sama dengan setengah dikali panjang alas segitiga BTC yaitu 18 cm dikali tinggi segitiga BTC yaitu 20 cm. Sehingga luas segitiga BTC sama dengan setengah dikali 18 cm dikali 20 cm. Nah, untuk 18 cm ini bisa kita bagi dengan 2. Hasilnya adalah 9 cm. Maka luas segitiga BTC sama dengan 9 cm dikali 20 cm. Nah, hasil dari 9 cm dikali 20 cm adalah 180 cm persegi. Maka didapat luas segitiga BTC itu sama dengan luas segitiga ATD, yaitu 180 cm persegi. Nah, berdasarkan uraian tadi, maka diperoleh bahwa luas alas limas itu sama dengan 576 cm persegi. Kemudian luas sisi tegak yaitu luas segitiga ATB itu sama dengan luas segitiga CTD yaitu 240 cm persegi, dan luas segitiga BTC itu sama dengan luas segitiga ATD yaitu 180 cm persegi. Maka langkah terakhir yang akan kita lakukan adalah menghitung luas permukaan limas segi 4 TABCD ini. Nah, adapun rumus untuk menghitung luas permukaan limas segi 4 tidak beraturan ini adalah luas permukaan sama dengan luas alas ditambah jumlah luas segitiga pada sisi tegaknya. Selanjutnya, luas permukaan itu sama dengan luas alas ditambah. Nah, jumlah luas segitiga pada sisi tegak itu adalah luas segitiga ATB ditambah dengan luas segitiga BTC ditambah dengan luas segitiga CTD ditambah dengan luas segitiga ATD. Selanjutnya tinggal kita substitusikan nilai dari luas segitiga ini dan luas alas ini ke dalam rumus luas permukaan. Maka luas permukaan sama dengan luas alas yaitu 576 cm persegi ditambah dengan luas segitiga ATB yaitu 240 cm persegi ditambah dengan luas segitiga BTC yaitu 180 cm persegi ditambah dengan luas segitiga CTD yaitu 240 cm persegi ditambah dengan luas segitiga ATD yaitu 180 cm persegi.
Nah, hasil dari 576 cm persegi ditambah 240 cm persegi ditambah dengan 180 cm persegi ditambah dengan 240 cm persegi ditambah dengan 180 cm persegi ini adalah 1416 cm persegi. Jadi didapat bahwa luas permukaan limas segi 4 tidak beraturan tersebut adalah 1416 cm persegi. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai contoh soal menghitung luas permukaan limas segi 4 tidak beraturan. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.